masih punya kesempatan untuk berbakti baik dengan dua amalan. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua kita. Di mana saja berada, sedekah seberapapun dan apapun, dimanapun, saat Anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat salat Jumat di kota amal, di masjid-masjid, jangan lupa saat Anda menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena di situ luar biasa manfaatnya bagi mereka. Karena ada tugas malaikat, begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini apa dan dari mana? Kata malaikat, ini sedekah dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitulah Allah angkat. Kalau mereka lagi susah dalam kubur, Allah angkat digantikan dengan rahmat, dan Allah angkat dan menjadikan tempat yang gelap mereka itu menjadi tempat yang makmur dengan cahaya berkah sedekah kita. Oleh karena itu, setiap Anda bersedekah, saya usulkan jangan lupa orang tua. Bagaimana sebaik-baiknya doa bagi almarhumah ibu? Quran surah ke-17 ayat 23, paling kiri di pertengahan, ya. Sampai ayat 24-nya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqulhuma uffin wa la tanharhuma qawlan karima wakhfid lahum janaha dzulli wa qul, dan katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anda boleh katakan Allahumma arhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arham ummi, ya Allah tolong rahmati ibunda saya. Anda boleh mohonkan istighfar untuk ibunda Anda. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha wa'fu anha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 48, paling kanan sebelah atas. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi? Ya Allah, saya enggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun. Ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah azab kubur akan habis untuk orang tua kita dan mereka mendapat nikmat kubur karena doa anak yang soleh? Ya, jadi amalan orang di dunia berpengaruh tentang orang yang sedang dikubur. Makanya Nabi sendiri waktu melewati 2 kuburan tersebut, Nabi mendoakan mereka. Maka Nabi mengambil 2 fasyaqqa jaridatan nisfain. Rasulullah mengambil pelepah korma, Rasulullah bagi 2, Rasulullah tancapkan, Rasulullah mengatakan, la'allahuma yukhaffafu anhu ma lam yaibasa. Semoga mereka berdua dikurangi adabnya selama 2 pelepah ini masih basah. Itu Nabi mendoakan mereka. Ya, kalau orang datang, bukankah kita ke kuburan, kita doakan mereka, ya Allah ampunilah mereka. Ya Allah nawwir fi qabrihi, berikan cahaya kepada kuburannya. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Yaitu supaya seandainya dia sedang diadab bisa jadi dikurangi atau dihilangkan. Seandainya Allah kabulkan permintaan kita, maka bisa jadi azab kuburnya dikurangi atau diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita sekarang di alam barzakh kecuali doa kita dan amal soleh kita. Sudah, kita enggak bisa melayani mereka lagi. Dulu waktu mereka masih hidup tidak kita pijit, tidak kita ajak makan, tidak kita ajak umrah. Sudah mereka meninggal dunia, mau apa lagi? Apa yang mau kita ajak sama mereka? Yang ada tinggal kita doain mereka, kita beramal soleh, sedekah atas nama mereka, mendoakan mereka. Pertanyaan pertama, amalan apa yang bisa saya lakukan buat diri sendiri dan orang tua yang telah meninggal agar diringankan atau dijauh dari azab kubur? Apakah azab kubur itu kekal buat kaum muslimin? Sebenarnya bukan hanya meringankan, bisa dihilangkan azab kubur itu. Kalau seseorang anak misalnya sering beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya. Dia sering beristighfar, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Seperti doa yang masyhur Allah ajarkan, Rabbi ghfirli wali walidayya. Doa ini pada saat mereka hidup atau mereka meninggal. Bukan mustahil karena seringnya orang mendoakan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan kalau dosanya sudah bersih karena istighfar anaknya, maka bisa saja dia selamat dari azab kubur. Gak diazab lagi, gitu kan? Kalau dia hanya sekedar mendoakan beberapa kali dan memang kadar dosanya belum bersih, maka azab kubur akan datang. Tapi pasti memang meringankan. Cuman saya bahasakan bisa saja hilang, bisa saja hilang.